يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 perkara dari kebahagiaan seseorang. Jadi ada 4 macam orang itu kalau dapetin ini maka dia udah bahagia udah. Tahu artinya bahagia nggak Pak? Artinya bahagia, senang, gitu ya. Kalau bahagia itu kan senang, happy, nggak kita cemberut aja. Aduh hidup susah banget ini, gitu ya. Aduh dapat duit ini banget ini, enggak. Tapi bahagia karena kenapa? Bahagia itu kan macam-macam Pak. Syukur di dalam hati itu kan bisa mengungkapkan rasa bahagia. Duit yang seadanya cuma segitu-gitu ya, tapi kita mampu bisa beli makan walaupun seadanya, itu kan bahagia juga. Tapi kalau dalam pandangan syariat, bahagia itu gara-gara apa sih? Nah, di sini disebutin. Yang pertama, antakuna zaujatuhu salihatan. Adalah istrinya yang salehah. Tuh. Seorang suami akan bahagia kalau istrinya menjadi istri yang salehah. Kemarin kita udah belajar ya, terkait dengan yang 4 yang kalau diberikan kepadanya maka diberikan kebaikan dunia akhirat. Apa itu? Istri yang tidak mau suaminya itu terjerumus dalam kezaliman ya. Jadinya selalu yang dia pandang itu adalah gimana caranya supaya suami itu enggak berdosa itu ya, enggak berdosa. Makanya kalau punya istri yang salehah itu menjadi tumpuannya karena kenapa? Dia enggak berpandangannya memandang seperti materi. Karena kalau istri salehah itu pandangannya jauh ke depan. Apa itu? Akhirat. Yang namanya hidup antara suami dan istri itu adalah partner kerja. Partner kerjanya apa? Ya membangun keluarga yang bisa menghasilkan anak yang saleh. Ya tidak benar suami itu benar semua, tidak. Suatu saat akan ada celah karena yang namanya manusia itu kan namanya juga insan. Insan itu apa sih? Insan itu yang lupa. Gitu ya. Terkadang kalau suami lagi salah, yang benerin istri, gitu ya. Ngasih masukan. Jangan kemudian kita memiliki ego yang benar saya semua, suami semua, enggak. Yang benar adalah takarannya dalam agama bagaimana mengatakan itu. Karena kenapa? Kalau kita bersikeras yang benar itu adalah kita, itu namanya hatinya membatu. Apalagi kalau udah bilang ya misalnya ya itu kan nggak boleh, dosa gitu ya. Agama melarang. Nah itu sebenarnya kita harus, kalau kita merasa bersalah, diam aja dengerin. Jangan kemudian kita merasa menang sendiri gitu ya. Karena kenapa? Ya benar yang namanya bohong itu kan dosa. Jangan diinikan gitu ya. Ya. Ini yang pertama. Istri salehah menjadi kebahagiaan seseorang. Yang kedua, wa auladahu abraran. Dan adalah anak-anaknya anak yang baik. Anak yang tidak durhaka kepada orang tua. Ini yang sulit Pak ya, ini yang sulit. Terkadang ada ungkapan anak itu fotokopi dari orang tuanya ya. Ada ungkapan anak itu akan menjadi karma buat orang tuanya. Saya sudah ceritakan sebelumnya, sesungguhnya tidak rugi orang tua itu menjadi orang tua yang saleh. Karena kenapa ya? Karena nanti derajat anak akan kebawa atas kesalehan bapaknya ya. Makanya terkadang ada orang tua yang agak lain, gue gak apa-apa deh gak bisa baca Quran, yang penting anak-anak bisa baca Quran. Jangan gak apa-apa deh saya gak ngaji, yang penting anak ngaji. Jangan Di daerah saya
banyak orang-orang tua yang belum bisa ngaji. Saya bilang jangan pakai malu, gitu ya. Walaupun anak kita lebih pintar, kitanya tetap ngaji walaupun salah. Ingat loh Pak, Nabi udah bilang, yang dinilai oleh Allah itu adalah niat yang baik. Walaupun baca Qur'annya salah, malaikat pun tahu nih orang baca Qur'annya kurang, tapi tetap dicatat, gitu. Walaupun salah bacaan, gitu ya. Terkadang ada banyak orang tua kayak gitu, nggak apa-apa deh anak saya pintar agama, saya nggak usah, jangan. Karena kenapa? Ingat Pak, sesungguhnya yang dianggap oleh Allah adalah akhir yang baik. Apa itu? Husnul khatimah. Yang paling dianggap oleh Allah adalah bagaimana kita berakhir dengan husnul khatimah. Jangan kita biarkan anak mengaji terus, tapi orang tua jangan. Justru kita harus belajar pelan-pelan. Di tempat saya Pak, di LBIQ, Lembaga Bahasa Ilmu Al-Quran, Bahasa Arab dan Ilmu Al-Quran, yang di Awaludin itu Tanah Abang, kecamatan. Ya. Itu buka 2 pembelajaran Al-Quran dan Bahasa Arab. Yang banyak itu ya, pembelajaran Al-Quran. Ya. Yang belajar umurnya di atas umur 50 tahun, bahkan ada yang 85 tahun. Ya, orang-orang udah pensiun, yang dulu ketika diaktif kerjanya itu ya nggak sempat baca Quran, nggak sempat belajar Iqra, begitu udah tua, ya Allah nyesel, ya pensiun nggak ada kerjaan, ikut ngaji ikut. Jadi sekelas itu nenek-nenek sama kakek-kakek kayak pesantren Malula, gitu. Nggak apa-apa, orang belajar juga gratis kok, gitu ya. Karena kenapa? Ya daripada kosong di rumah kerjaannya cuma nonton TV, ya dengerin hal-hal yang kurang berguna, mendingan datang ke masjid ya ikut majelis taklim ikut pengajian ikut apa, lebih bermanfaat mumpung masih ada umur, gitu loh. Ya, ingat, kesalahan dalam membaca itu akan tetap dihitung pahala, ya, bagi orang yang benar-benar ingin belajar Al-Quran. Makanya penting wa auladuhu abraran, dan jadikanlah kita kalau punya anak saleh itu enak banget Pak. Ya. Enaknya karena kenapa? Kalau anak saleh itu kan yang penting dia tahu agamanya dulu. Ya. Berapa banyak kita ya, orang-orang mendidik anaknya dengan cara dana yang mahal, gitu ya, kualitasnya yang bagus, bayarannya setinggi langit, gitu. Pokoknya sekolahnya keren, tapi sama orang tua ujung-ujung ngelawan. Itu kesalahan kita. Padahal yang namanya orang tua itu bagaimana bisa mendidik anak, yang penting agamanya dulu. Banyak agama sekarang, lihat itu. Zaman saya kan dulu waktu saya masih kecil, ya kuliah umum, sekolah umum, sekolah agama, gitu ya. Yang sekolah umum, sukanya itu berantemnya, ya, antar sekolah segala macam, saling duel 3 malam. Karena kenapa? Hatinya kosong. Belajar agamanya cuma 1 jam dalam seminggu, gitu ya. Akhirnya kenapa? Ya begitulah timbul. Agamanya kurang, hatinya kosong, akhirnya masuk setan. Maka yang penting adalah bagaimana anak itu tahu ajaran agamanya, bisa baca Quran, bisa belajar hadis, gitu ya. Wa khulafa'ahu salihin. Dan yang paling menyenangkan seseorang adalah punya teman-teman yang baik. Nah, khulafa ya teman-teman. Ini yang kemudian berpengaruh. Makanya saya katakan, ketika engkau bertanya, ada sebuah ungkapan, ketika engkau pengen tahu tabiat seseorang, jangan pakai nanya orangnya, lihat temannya siapa. Karena ketahuan temannya siapa, begitulah orang itu. Ya, kalau temannya orang-orang nakal, biasanya dia nakal. Temannya orang-orang tukang main judi, biasanya dia tukang judi. Ya. Makanya penting itu kita mencoba mengkarantina gitu, batasi anak-anak kita itu terhadap hal-hal yang nampaknya kurang dalam agama. Karena kenapa? Itu yang saya katakan Pak, teman itu punya energi. Kalau energinya pasif, negatif, akan nular itu. Mau nggak mau pasti nular. Tapi kalau kita ngedeketin orang baik, orang saleh, kebaikannya pun akan nular. Itu udah menjadi kodrat, gitu ya. Bukan berarti kita nggak nemenin orang jahat dong, ya enggak, gitu. Maksudnya yang paling banyak kita nemenin orang-orang soleh, gitu ya, orang-orang baik. Supaya kenapa? Ketularan, gitu ya. Nah makanya itu yang pernah saya ceritakan dulu. Imam Syafi'i
suatu saat menjenguk Imam Ahmad. Imam Ahmad lagi sakit, ya muridnya. Imam Syafi'i ini gurunya, ya datang, ya datang. Imam Ahmad melihat gurunya datang kan sungkan. Loh, saya ini murid, kenapa didatangin sama guru, gitu ya. Sampai bilang, wah Imam jangan datang, ya, jangan capek, gitu. Tapi apa kata Imam Syafi'i? Ya, aku datang kepada engkau dengan niatan aku menjenguk orang sakit, gitu lah ya. Aku menjenguk orang sakit karena aku mendengar dari Rasulullah orang sakit itu kalau berdoa qabul, gitu loh. Orang sakit kalau berdoa itu adalah qabul. Nah, kalau didoain orang sakit, aku senang, gitu loh, supaya dapat qabul dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yang namanya teman apalagi nanti di akhirat, Pak. Ya, di akhirat Nabi sudah ngasih tahu antara satu teman dengan teman yang lainnya akan memberikan pertolongan. Nanti di akhirat. Ya, nanti di akhirat itu kan dikisahkan. Ya, ketika ada salah seorang bertanya, ini dalam sebuah hadis ya Rasulullah. Ya, nanti ada seseorang bertanya, kemana si fulan? Ya, dia bilang, kemana si fulan? Terus malaikat bertanya, emang kenapa? Dulu dia itu sering sama saya di dunia. Ngapain? Ya, saya sering ngajak ngaji, saya sering datengin maulid, saya sering baca selawat, kok saya puter-puter di surga kagak ada ya, kata gitu ya. Akhirnya malaikat itu ngadu sama Allah. Ini ada seseorang nyari-nyari temannya. Dulu di dunia teman akrabnya. Kata Allah, lihat itu. Ya, diajak ke tempat. Ya, sampingan dengan neraka. Ternyata ngelihat. Loh, itu teman saya, kata gitu ya. Itu teman saya. Ya Allah, itu teman saya, kata gitu. Lagi di pinggir neraka. Ya, hampir mau masuk. Kata Allah, apa yang kau minta wahai orang saleh? Tolong dong selamatin ya Allah, tolong selamatin. Ya, dulu dia saya sering ajak, gitu loh. Ya, saya sering ajak begini. Itu akhirnya karena dia jadi segala macam doa permohonan orang soleh di sorga itu dikabulkan oleh Allah. Ya, diambil Allah, ambil malaikat, ambil, masukin. Ya, tapi masukannya bukan satu derajat, masukinnya di sorga yang lain. Terus minta lagi. Seperti itu, Pak. Jadi kita untung kalau punya teman orang soleh. Untung nanti, bukan hanya untung di dunia, tapi untung nanti di akhirat. Wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Dan yang menyenangkan seseorang adalah ya, jika rizkinya ada di kampungnya. Ya, artinya nyari rizkinya itu nggak jauh-jauh gitu ya. Ya, nyari rizkinya nggak jauh-jauh kan, ya Allah Pak. Yang namanya kerja di luar negeri memang ada yang enak, ada yang nggak enak gitu ya. Tapi seenak-enaknya kerja di luar negeri, tetap enak kampung sendiri. Coba deh tanya siapa saja yang pernah tinggal di luar negeri. Mereka enaknya karena kenapa? Duitnya banyak aja. Tapi kalau dari segi kenikmatan hidup, keenakan gitu ya, lebih enak di tanah air. Coba Pak, saya ada misalnya, ya lihat tuh gayanya si Dul, anak Betawi. Ketika di filmnya itu dia dapat kerjaan jauh di Kalimantan gitu loh, sebagai seorang insinyur perminyakan. Tapi kan bapaknya nggak seneng, Benyamin ya, ngapain jauh-jauh loh, Betawi di sini aja banyak kerjaan gitu. Ya, saking karena kenapa? Ya, bukan kita anti keluar, tapi yang namanya kampung sendiri ya, dapat duit di situ juga enak. Dapat enak di kampung sendiri. Artinya nggak usah pakai jauh-jauh keluar gitu ya. Ini kaitannya masalahnya apa? Masalah rizki. Kalau rizkinya ada di tempat kita, ya di sekitar Jakarta atau sekitarnya, itu masih bisa kita cari maksudnya. Jadi intinya ada 4 yang membuat orang itu bahagia: istri yang salehah, anak yang saleh, teman yang saleh, dan yang terakhir adalah rizkinya ada terus.